Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmalia Putri dengan NIM 2121196. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi UAS, materi fikih, yaitu tentang kaidah usul fikih, yaitu zahir dan takwil. Nah, yang pertama tentang kaidah zahir, yaitu pengertian zahir. Secara bahasa, zahir itu artinya jelas atau terang. Nah, secara istilah, yaitu suatu lafaz yang mengandung dua kemungkinan arti. Nah, salah satu dari keduanya ini lebih kuat daripada yang lain, dan makna yang lebih kuat itulah yang dipakai atau diambil. Contohnya, pada kata asyaddu. Nah, makna yang lebih dekat atau makna yang lebih kuatnya berarti macan. Sedangkan makna yang lemahnya berarti laki-laki yang pemberani, maka dipakailah makna yang lebih kuat. Nah, yang kedua yaitu pada lafaz yaddu, artinya tangan. Nah, tangan ini merupakan makna yang lebih kuatnya, sedangkan makna yang lemahnya yaitu artinya kekuasaan. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih paham tentang zahir ini, dicontohkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, pada ayat ini ditemukan lafaz yang menjelaskan bahwa hukum halalnya jual beli dan haramnya riba. Nah, ayat ini sudah jelas mengatakan bahwa jual beli ini adalah halal dan riba ini adalah haram. Nah, ayat tersebut lafaz zahir atau jelas sebab pada arti yang seperti ini dapat dipahami dari sisi zahirnya tersebut, dari sisi yang jelas, lantaran tidak ada qarinah atau indikasi yang lain dapat merubah arti yang asli pada lafaz zahir tersebut. Nah, ada juga dalam Quran Surat Az-Zariyat dan Al-Fatah. Nah, pada ayat tersebut dapat dilihat di slide saya. Nah, pada ayat tersebut ditemukan pada lafaz aida yang memiliki dua arti, yang artinya yaitu tangan dan kekuasaan. Tetapi dalam lafaz ini menurut arti zahirnya adalah tangan, atau arti yang sesungguhnya adalah tangan. Jadi, arti zahirnya adalah tangan sekalipun diartikan dengan kekuasaan yang menjadi majas atau kiasan dari arti tersebut. Sebab, untuk menentukan arti kekuasaan di ayat ini masih memerlukan argumentasi yang kuat dan harus sesuai. Jika tetap tidak bisa menunjukkan argumentasi dari lafaz aida ini diartikan dengan kekuasaan, maka lafaz tersebut harus diartikan sesuai zahirnya, yaitu tangan. Nah, selanjutnya yaitu hukum dari lafaz zahir ini. Nah, dari pengertian dan contoh yang telah dijelaskan tadi, maka dapat kita pahami hukum ketentuan lafaz yang diambil dari dalil zahir atau kaidah zahir ini harus diartikan sesuai dengan zahirnya, diartikan harus sesuai dengan
kejelasan yang pastinya, kecuali ditemukan argumentasi atau pendapat dari dalil atau ayat yang lain yang sangat kuat untuk dijadikan sebagai dasar untuk mengartikan bahwa ayat tersebut atau arti tersebut sudah pasti itu artinya. Nah, lafaz zahir ini apabila berbentuk umum yang memungkinkan untuk ditaksis, maka harus ditaksis. Dan apabila berbentuk mutlak, mungkin akan dibatasi atau muqayyad, maka harus ditakyid. Nah, itu adalah penjelasan dari zahir. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kaidah ta'wil. Yang pertama yaitu pengertiannya. Ta'wil berasal dari bahasa Arab yang yaitu awala yu'awwalu, yang artinya penjelasan atau pentakwilan. Penjelasan takwil ini, sedangkan menurut pakar usul fikih, mereka berbeda pandangan atau pendapat dalam mendefinisikan takwil ini. Yang pertama yaitu oleh Al-Amidi. Dia berpendapat bahwa takwil adalah membawa lafaz zahir jelas yang memiliki makna probabilitas yang kemungkinan kepada arti lain yang didukung oleh dalil. Nah, selanjutnya menurut Abdul Wahab Khalaf, takwil adalah memalingkan lafaz dari arti lahiriahnya karena ada dalil. Nah, dari definisi atau pengertian tersebut dapat diambil sebuah pemahaman bahwa takwil adalah memindahkan suatu perkataan dari arti yang jelas kepada arti yang lain, yaitu marjuh, dan kemungkinan lebih sesuai karena terdapat alasan yang lebih kuat atau yang lebih sahih. Nah, selanjutnya itu contoh dari takwil. Dalam Quran surat Al-Fat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat ini yang akan ditakwilkan, yaitu yadullahul fauqa aidihim. Nah, artinya tangan Allah berada di atas tangan mereka. Nah, maka akan ditakwilkanlah oleh ditakwilkan oleh ayat lain sebagian ulama dengan nikmat atau kekuasaan. Nah, tangan Allah sebagai tangan Allah ini, tangan Allah artinya nikmat dan kekuasaan. Nah, dari contoh tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pentakwilan ini. Yang pertama yaitu lafaznya harus sesuai dengan ilmu tata bahasa Arab, dapat dipakai sepanjang hayat dan sesuai dengan kaidah kebahasaan Arab dan istilah-istilah yang sudah ada. Nah, selanjutnya takwil harus berdasarkan dalil yang sahih yang bisa menguatkan pada hasil pentakwilannya. Maksudnya di sini yaitu ada dalil yang sahih yang benar-benar dalilnya sahih atau benar yang dapat menguatkan dari ayat tersebut yang ditakwilkan tersebut.
Nah, selanjutnya takwil tersebut tidak boleh bertentangan dengan nas qaid'i. Nah, selanjutnya lafaz takwil harus mencangkup arti yang telah dihasilkan melalui takwil bahasa. Di sini takwil tersebut kan menghasilkan sebuah hukum atau keterangan. Nah, maka dari pentakwilan tersebut itulah yang akan menghasilkan sebuah maksud atau tujuan dari ayat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu arti dari hasil pentakwilan harus lebih kuat daripada lahiriahnya yang dikuatkan oleh dalil. Nah, hasil dari pentakwilan ini harus kuat, maksudnya itu penjelasan maksud atau penjelasan dalil atau ayat tersebut harus menjelaskan dan dapat dipahami secara logika, yaitu akal pikiran, yang tidak menyebabkan bahwa ke suatu saat dapat menyebabkan perbedaan pendapat. Nah, selanjutnya yaitu seorang pentakwil harus betul-betul orang yang ahli dalam mentakwil. Orang yang mentakwil disebut dengan mujtihad. Nah, sekianlah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya banyak maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.